Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat hari ini mengikuti pelajaran? Semangat, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak soleh-soleha Ibu ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Topik, pimpin doanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, selesai. Makasih ya, anak soleh. Ya, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ini, Ibu mau memberi tujuan pembelajaran ini kepada kalian. Apa tujuannya, Bu? Mampu. Bentar ya, Bu. Mampu memahami beberapa Asmaul Husna. Yang pertama. Yang kedua, Bu, mampu menjelaskan arti Asmaul Husna. Ada yang di pembelajaran kita ini, Bu, hanya 5, Bu. Hanya 5 yang kita pelajari, ya kan, Bu? Nanti yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu yang kedua tujuannya, Bu. Yang ketiga, Bu, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Itu yang ketiga ya, Bu ya. Yang empat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan. Ya, Bu, itu dia di kelas 4 kita ini, di semester di bab 2, di semester 1 ini hanya 5 Asmaul Husna. Ya kan, Bu? Di sini anak Ibu pernah dengar pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Biar kenal kita sama Allah, biar sayang kita sama Allah. Makanya di sini Ibu ngajak anak Ibu ini untuk mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Kan, Bu? Ntar ya, Bu, agak batuk Ibu guru, nak. Cuaca. Udah. Inilah dia yang kelima Asmaul Husna itu. Ya, tadi udah di atas sudah Ibu jelaskan. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ya. Udah itu akan Ibu jelaskan satu persatu pengertiannya sama kalian. Dengarkan ya. Jangan beribut di situ, biarkan Ibu di sini menjelaskan dulu. Nanti ada waktunya kamu menjelaskan. Bisa? Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama, dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus atau indah. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Jumlah dari Asmaul Husna ini ada 99. Binomat 5, nak, yang kamu ketahui. Dari kelas 2 5, di kelas 4 5, ya kan? Lama-lama banyak kepengetahuan kamu tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik, yaitu Allah yang memiliki sifat pemimpin, yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatunya. Ya kan, Bu? Meneladani Al-Malik itu, Bu, gampang, Bu. Menahan diri dari perbuatan merugikan diri sendiri, orang lain, misalnya menahan diri dari berbuat jahat atau berbuat curang. Contohnya, Bu, kalau di sekolah, kok di kelas lah, Bu, berbuat curang itu apa, Bu? Mencontek. Itu curang kan, Bu? Merugikan diri sendiri kan, Bu? Itu dia, Bu. Nggak boleh ya, nak, rugi diri sendiri kita, ya. Terus yang kedua,
Al Al-Aziz, ya kan? Al-Aziz itu adalah yang maha perkasa, ya kan? Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu menanamkan dirinya atau menamakan dirinya dengan Al-Aziz karena dia memiliki kekuatan, keperkasaan, kemantapan yang tidak tertandingi oleh siapapun, ke siapapun itunya, ya. Nggak boleh kamu orang tentara nggak bisa menandingi Allah itu, ya. Udah, meneladani Al-Aziz itu mandiri. Artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contoh ke diri kita sendiri. Misalnya menyiapkan alat sekolah. Jangan lagi dibilang sama mamanya, "Oh, Topik, susun roster." Jangan ya, Bu. Kita harus mandiri. Udah kelas 4 loh, Bu. Tak boleh lagi harus dibilang mamanya, "Mandi, Topik. Mandi ini udah sore." Ya kan? Tak boleh ya, Bu. Harus mandiri. Udah, Bu. Yang ketiga, Al-Quddus. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala bebas dari kehendak sempurnaan. Tidak memiliki kekurangan, tidak ada kejahatan darinya. Ada nggak kekurangan Allah? Tidak ada kan, Bu? Semua dia sempurna. Manusia tempat kekurangan. Ya kan, Bu? Asal aja berkata yang baik, tidak boleh berbohong. Oh, Topik, berapa kasih jajan sama Mak tadi? 2.000-nya, Bu. Padahal 3.000, ya kan? Berbohong, ya kan? Tak boleh ya, Bu. Itu dia. Assalam. Yang terakhir ya, Bu. Oh iya, yang terakhir Al-Mu'min. Al-Mu'min bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan rasa aman, ketenangan kepada seluruh makhluknya. Ya kan, Bu? Itulah dia. Udah, meneladani Al-Mu'min, hidup tertib, patuh pada aturan, terus harus dibiasakan, patuh terhadap aturan harus dibiasakan, dan dimanapun kita berada ya, Nak. Mau nanti kalau udah besar kan, Nak, entah ke Jakarta kalian, harus, Nak, harus hidup tertib. Kalau aut-autan hidup kita ini, kita tidak akan jadi apa-apa, Nak. Banyak pun harta mama kita, Nak, kalau tidak ada tertibnya, tidak ada bagus-bagusnya hidup kita ini, nggak bisa, Nak. Percuma. Contohnya lah di sekolah aja, Nak, di sekolah. Kalau kamu sekolah, di sekolah itu harus ikuti tata tertib apa tidak? Adi nanti ada berjilbab, nampaklah poninya. Tak boleh ya, Nak. Tak boleh diikat rambutnya, di rumah pakai jilbab bagus-bagus. Yang laki-laki potong rambutnya, itu baru mengikuti tata tertib sekolah. Ya kan, Bu? Itulah dia, Bu. Kalau Asmaul Husna dan yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, Bu? Harus ada, Bu, kita teladani Asmaul Husna itu, Bu. Kalau kita teladani, Bu, nggak usahlah banyak-banyak, Bu. 5 ini aja lah dulu, ya kan, Bu. Insya Allah hidup kita ini aman sentosa, ya kan, Bu? Udah. Adapun hikmah mempelajari Asmaul Husna ini, Ibu kasih 3 aja lah di sini. Tak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti tak masuk, ya kan? 3. 1, agar doa dan keinginan kita lebih mudah terkabul, Bu. Kalau kita jauh-jauh dari Allah, mana pula doa kita itu terkabul? Belakangan lah doa kau saja tak pernah mengingat aku. Kan begitu kan, Bu? Kedua, mendapat ketenangan hati. Tenang hati awak itu loh. Al-Malik, Al-Qudus, pelan-pelan awak hafal-hafal. Tenang hati awak itu. Terus menjadikan hati kita bersih dan tenang.
Ya, nggak banyak-banyaknya Bu. Udah nampak Ibu si Topik mengantuk, apalah mendengarkan sebentar ya kan? Udah. Sebelum jauh-jauh kemana-mana, sampai itulah dulu penjelasan Ibu ya kan tentang Asmaul Husna dan meneladaninya. Hanya 5. Habis itu Bu, tunggu ya Bu. Ini Ibu ada tugas 10 menit aja, gampang itu. Apa tugasnya Bu? Tugasnya ini gampangan loh. Apa ya tugasnya? Loh, di mana tugasnya Ibu buat ya? Oh, tugasnya ini Bu, mencocokkan cari pasangannya. Misalnya Al-Malik, apa tadi artinya Topik? Al-Malik tadi apa artinya Bu? Aduh, kok lupa Bu? Cemana Ibu ini? Pasangkan ya Nak di sini ya. Ibu kasih waktu ini 5 menit. Habis ini Ibu mau ngasah, mau melihat. Ingat nggak kamu apa yang Ibu bilang tadi? Al-Malik itu apa? Artinya Allah itu Maha apa? Ya kan Bu? 5. Habis itu Bu, nanti kamu kerjakan kelompok. Duduknya udah berkelompoknya Ibu tengok. Daman itu. Mantap itu. Ya kan? Nanti Ibu kasih lembar kerjanya yang untuk kelompok. Ini ada 5 pertanyaan tugas kelompok. Ibu kasih kemudahan. Tak pala Ibu susahkan kamu, tak pala Ibu kasih persulit. Kamu pilih 1 kelompok 2 ya Nak. Tak boleh sama. Habis sudah kamu kerjakan ini, kamu presentasikan ke depan. Ya. Nanti Nak, biar apa kamu Nak? Biar terbiasa, mana tahu ada rezekinya. Di SMP ada presentasi, di SMA ada presentasi, di kuliah lagi mana tahu nanti kuliah kamu di Winsu. Ya kan Bu? Bisa kamu belajar presentasi mulai dari kecil sampai nanti mahasiswa. Itulah Bu, presentasi itu Bu nggak hilang kemana-mana, selalu dipakai sampai ke perguruan tinggi. Udah Bu, ini Ibu yang tadi Ibu kasih waktu 5 menit ya kan, yang mencocokkan. Yang kedua ini Ibu kasih waktu 15 menit. Ya. Kamu bagaimana cara kita, contoh satu lah ya Ibu bacakan ya. Bagaimana cara kita menerapkan sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Udah tadi Ibu kasih sedikit, tinggal kamu tambahinnya ya kan. Kamu pilih di antara 5 soal ini, setiap kelompok 2 aja, tak usah banyak-banyak ya Bu ya. Udah Bu. Tak pala banyak-banyak Ibu kasih sama anak Ibu ini, anak soleh-soleha ini. Ya kan, tak pala nah banyak-banyak, sikit-sikit aja nya. Ini dia tugasnya Bu. Nampak Bu? Mencocokkan. Ini dia, ya Bu. Nampak di sana Bu? Nampak Bu? Jadi Bu, udah siap Ibu kasih LKPD kamu, Ibu carilah kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Biar apa? Kesimpulan dari belajar Asmaul Husna ini, yang 5 ini Bu, adalah agar anak-anak Ibu ini dapat menerapkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mulai pemahamannya yang tadi, penghafalannya 5 kan? Wardani bisa menghafal 5 tadi Bu? Bisa Bu? Nggak bisa Bu. Kita ulang Bu? Boleh Bu. Boleh Bu. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Quddus, yang keempat As-Salam, yang kelima Al-Mu'min. Itulah Bu. Diaplikasikan Bu di dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan contoh Bu, ya kan? Biar anak-anak Ibu tuh lebih dekat sama Allah Bu, ya kan? Tak ada lah Bu, hanya sama Allah lah yang kita dekatkan. Berusaha untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pula menjadi lebih buruk setelah mempelajari ini. Harus menjadi pribadi yang baik. Ya kan Yesna ini? Mau yang buruk apa mau yang baik? Yang baik lah ya kan. Tak maulah jadi yang buruk. Awak pun tak maulah anak-anak Ibu ini jadi yang buruk, ya harus yang terbaik. Anak sekolah mana itu? UPTD SDN 013833 Marjanji Aceh, orangnya baik-baik ya kan Bu.
Udah Bu, tak usah panjang lebar. Kamu kerjakan tadi ya LKPD yang Ibu kasih. Sampai disinilah dulu belajar kita tentang Asmaul Husna yang 5 ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan, kita bahas yang lain. Atau udah siap kan Bu? Kita masuk lagi kan Bu ke bab yang ketiga ya kan Bu? Bab ketiga dibaca-bacalah di rumah ya nak, biar besok Ibu tanya sebentar dapat ya. Percuma lah ada buku itu di rumah tapi tak dibaca ya kan Bu? Dibacalah bab 3 ya Bu ya. Untuk besok ya kan Bu, untuk minggu depan ya. Bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman ya Bu ya. Oke Bu. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup Pak. Kurang lebih minta izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.